Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Sobat Kalesang. Jadi, malam kini kita kembali lagi di dialog interaktif yang diselenggarakan oleh Kalesang Official ya. Jadi, program ini merupakan program Bincang Kalesang yang dilaksanakan setiap Rabu dan Minggu. Jadi untuk Sobat Kelesang, pada kesempatan malam ini kita akan berbincang dengan tema dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan di Kota Ternate. Oke, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Jadi malam ini akan terdapat 3 narasumber yang menyampaikan secara terbuka seperti apa dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan di Kota Ternate. Sudah hadir bersama kami Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate. Saya akan mengundang. Oke, sudah hadir Dinas Pertanian Kota Ternate, Tamrin Marasoli ya. Sudah saya undang, silahkan bergabung. Oke, baik. Terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat bergabung di Bincang Kelesang. Baik. Selamat malam Pak. Ya, malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anita dan Waalaikumsalam Kalesang. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Kalesang, malam ini kita punya 3 narasumber ya. Tentunya ada Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate, Tamrin Marasoli. Ada juga Kepala BMKG Stasiun Babulah Ternate, Joko Sumardino, dan juga ada dari Dewan Daerah Walhi Maluku Utara. Ia di sini telah bergabung bersama kami Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate, Tamrin Marasoli ya, Sobat Kalesang. Kita sambil menunggu dari Kepala BMKG, ia lagi mencoba bergabung. Saya akan mengundang Kepala BMKG Kota Ternate ya. Oke, sambil kita menunggu. Oke, Sobat Kalesang yang sudah bergabung, jadi malam ini tema kita tentang dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan di Kota Ternate ya. Sobat Kalesang, karena sekarang kita lagi berada di akhir tahun di musim hujan, nanti kita akan tanyakan secara langsung kepada Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate, bagaimana dengan kondisi saat ini, apakah ini sangat berpengaruh terhadap pertanian kita di Kota Ternate atau tidak. Oke Sobat Kalesang, sambil menunggu saya akan langsung yang sudah bergabung Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate, jadi kita langsung saja ya Pak, sambil menunggu dari Kepala BMKG dari Walhi Maluku Utara. Mereka sementara sudah coba bergabung namun belum bisa ya. Oke. Pak, mungkin bisa jelaskan kita sedikit kepada Sobat Kalesang terkait dengan dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan di Kota Ternate khususnya. Karena sekarang kita berada pada musim penghujan ya. Musim hujan, apakah ini sangat berpengaruh atau tidak terhadap sistem penanaman petani kita? Mungkin bisa digambarkan sedikit terkait dengan kondisi saat ini. Apakah ini berpengaruh atau seperti apa? Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati bergabung di sana juga Pak Joko ya, dari Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Babulah. Ya. Ya. Dan teman-teman dari Wahana Lingkungan Hidup Maluku Utara, kemudian para sahabat Kalesang di mana saja berada, tentu sebuah penghargaan yang sangat luar biasa bagi saya karena memang posisi cuaca kita ini lagi-lagi tidak menentu, Mbak Caca dan para sahabat Kalesang. Satu yang pasti adalah bahwa kondisi pertanian kita ini lagi panas dingin ya, bisa dibilang seperti itu karena
hasil G20 kemarin yang selesai dihelat di Bali, tentu ini juga yang diperbincangkan adalah isu ketersediaan bahan pangan. Nah, tentu di Ternate juga secara isu internasional akan mempengaruhi dampak kondisi pangan di Maluku Utara dan tentu di Kota Ternate sebagai pintu masuk keluar seluruh akses bahan pangan yang ada di Provinsi Maluku Utara. Nah, kaitannya dengan persoalan cuaca, tentu Mbak Caca dan seluruh sahabat Kalesang bahwa salah satu faktor yang paling utama dalam sistem pertanian dan ketahanan pangan adalah air. Nah, tentu air ini kan berkaitan dengan persoalan cuaca. Ya. Maksud saya bahwa sekarang ini mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Joko kaitan dengan sistem cuaca kita. Tapi tentu di beberapa waktu terakhir ini intensitas hujan cukup tinggi dan rata-rata petani kami di Ternate ini lagi melaksanakan aktivitas panen. Tentu ini juga mengganggu produksi, mengganggu sistem produksi kita karena di saat-saat tanaman itu kalau ini juga tergantung tanaman ya. Nah, khusus untuk beberapa komoditas hortikultura itu kalau curah hujannya tinggi itu akan terganggu, terutama akan busuk buah, terutama di cabai dan tomat. Nah, kalau intensitas hujannya tinggi, tentu sangat berpengaruh. Nah, olehnya itu kami mungkin nanti sebentar Pak Joko juga bisa bergabung. Kami dan teman-teman di BMKG Provinsi Maluku Utara Stasiun Babula melaksanakan kegiatan berupa kerjasama dengan teman-teman di BMKG untuk mengadvokasi cuaca dengan teman-teman penyuluh, terutama ke petani. Supaya apa? Supaya kalau di musim-musim tertentu kita bisa melaksanakan aktivitas tanam komoditas tertentu. Kemudian kalau musim tertentu kita melaksanakan penanaman komoditas tertentu. Sehingga ini penting untuk diadvokasi ke petani sehingga petani juga harus tahu musim mana yang harus dia menanam komoditas apa. Saya kira itu singkat itu dulu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis. Ya, jadi memang dampak perubahan iklim ini sangat berpengaruh ya terhadap petani kita yang saat ini. Apalagi kita menghadapi di akhir tahun akan banyak lagi permintaan. Oke, untuk kita mengetahui bagaimana curah hujan ini dapat mempengaruhi terhadap pertanian atau waktu-waktu yang tepat untuk petani dapat melakukan penanaman yang tepat, kita akan bergabung dengan Pak Joko. Saya akan mencoba mengundang Pak Joko. Jadi untuk diskusi ini nanti kita ada sesi tanya jawab dari Sobat Kalesang yang sudah bergabung, nanti Pak Kadis maupun Pak Joko dan dari Walhi juga bisa menjawab setiap pertanyaan yang ada di kolom komentar ini. Nanti saya bacakan satu persatu ya. Oke Pak Jo. Pak Joko bisa terima undangan kita Pak Joko, sudah saya undang ya. Oke, Pak Joko bisa. Iya, jadi kendalanya mungkin live Instagram ini ya. Pak, baik, sudah ada mention dari beberapa teman Kalesang. Oke, sukses selalu Pak Kadis. Oke, sukses juga buat Ivan Karim ya. Oke, Pak, kalau kita lihat Kota Ternate ini pasokan pangan dari luar Kota Ternate. Namun ada beberapa pertanian kita yang ada di Kota Ternate yang dapat membantu produksi pasar yang ada di Kota Ternate.
Mungkin Pak Kadis bisa jelaskan sedikit bagaimana perkembangan pertanian kita yang ada di beberapa kelurahan di Ternate Pulau ya. Seperti apa kondisi pertanian di sana? Apakah mereka terkendala saat ini dengan curah hujan yang begitu tinggi belakangan ini, Pak? Mungkin Pak. Baik, Mbak Caca. Tentu kami kira sistem pertanian yang ada di Ternate ini hampir sama dengan sistem pertanian di beberapa tempat yang lainnya. Memang menjadi kendala yang sangat utama kami di Ternate tentu nah memang di Ternate ini kan jujur saja bahwa luas wilayah kita ini kan hampir 4% dari total wilayah luas Provinsi Maluku Utara. Dan tentu sistem pertanian juga ada dengan beberapa wilayah seperti Kabupaten Halmahera Selatan dan beberapa kabupaten. Tentu kami di Ternate juga jujur bahwa selama ini seluruh bahan pangan kita, terutama hortikultura, itu menggantungkan harapan di beberapa tempat pasokannya, terutama di beberapa tempat, baik itu yang ada di wilayah Provinsi Maluku Utara maupun yang ada di luar Provinsi Maluku Utara. Nah, tapi itu juga tidak berarti membuat kami di pertanian di Kota Ternate merasa tidak mau. Tapi ini menjadi tanggung jawab Pemda Kota Ternate lewat Dinas Pertanian. Olehnya itu kami mencoba menggagas beberapa program kegiatan, tentu ini juga harus didukung oleh teman-teman, karena membangun pertanian itu kan tidak ansi harus pertanian sendiri, Mbak Caca dan seluruh sahabat Kalesang, karena banyak faktor yang di dalamnya harus, misalnya dukungan sistem pengairan, PU, tentuan mungkin akses jalan dan seterusnya. Nah, kami di Ternate ini lagi sementara ini menggagas program Ternate, karena ini juga adalah bagian dari visi program Pak Wali Kota dan Pak Wakil, bagaimana kita walaupun sedikit tapi bisa menyediakan bahan pangannya. Nah, lewat program sistem hortikultura kita di beberapa titik kita kembangkan, terutama komunitas cabai dan komunitas tomat. Ini paling tidak. Dan alhamdulillah mungkin di 1 tahun terakhir ini, terutama 1 bulan terakhir ini, Ternate untuk komoditas tomat tentu mungkin hampir sekitar 60-70% ya dalam 1 bulan ini ya, itu bisa didatangkan sendiri di Ternate di beberapa kawasan seperti Loto, Togavo, kemudian Rua dan beberapa kelurahan. Dan alhamdulillah di Oktober ini rilis terakhir termasuk Ternate adalah kota yang laju inflasinya paling terendah di Indonesia, dan itu bisa dibuktikan kemarin disampaikan langsung oleh Pak Menteri Dalam Negeri bahwa Ternate adalah kota yang paling kecil inflasinya. Yang paling besar itu ada di Tanjung Selangor kalau tidak salah. Nah, tentu ini butuh kerjasama, butuh kita saling bahu-membahu untuk menekan laju inflasi. Salah satu sektornya adalah di sektor pertanian, dan salah satu komunitas yang memacu sehingga inflasi bisa tertekan itu adalah tomat. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih kepada Dewan Daerah Walhi yang sudah bergabung bersama kami, Bapak Nur Sahid. Selamat malam, Pak. Oke, malam-malam. Oke, bisa dengar kami ya Pak? Oke, terima kasih Jelas. sudah bergabung bersama kami. Pak, malam ini tadi sudah kami sampaikan bahwa tema kita malam ini terkait dengan dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan. Dari Walhi sendiri nih, melihat kondisi perubahan iklim, karena Walhi juga salah satu yang bergabung atau sama-sama mengkampanyekan terkait dengan perubahan iklim nih. Bagaimana dengan amatan Walhi terkait dengan dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan di Maluku Utara? Seperti apa yang dilihat, apa yang bisa dengan isi saat ini? Mungkin Walhi punya gambaran sedikit terkait dengan perubahan yang terjadi saat ini yang berpengaruh pada
banyak sektor termasuk pertanian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalesang dan teman-teman semua yang sudah bergabung, juga kepada beberapa narasumber yang juga dari Kepala Dinas Pertanian. Pertama terkait dengan materi yang diberikan ini, saya kira pembahasan mengenai perubahan iklim, ini isunya sudah populer begitu dan sudah lama juga menjadi perbincangan di berbagai pihak, baik sektor. Karena dari isu yang dipaparkan kepada publik bahwasanya perubahan iklim itu hal yang sangat berdampak nyata terkait bagaimana sektor-sektor masyarakat. Jadi permasalahannya adalah bagaimana perubahan iklim ini berdampak pada sektor produksi masyarakat intinya. Bahwa dampak perubahan iklim terjadi di mana-mana secara global, bahkan kita mengenal dengan wacana terkait dengan global warming, pemanasan global, yang merupakan dampak langsung daripada perubahan iklim itu. Tapi yang untuk kali ini saya ingin mencoba mengantar dengan menjabarkan sedikit mengenai dengan isu ini, isu perubahan iklim dan kaitannya dengan krisis pangan yang terjadi. Bahwasanya dampak krisis iklim itu ya dia berdampak di berbagai sektor. Itu meningkatnya kenaikan suhu iklim itu kemudian mempengaruhi pola cuaca dan sebagainya, dan kemudian berdampak langsung terhadap misalnya di sektor pertanian ada perubahan pola tanam karena petani-petani kita harus menyesuaikan dan beradaptasi dengan perubahan iklim yang ada. Nah, jadi ada yang disebut dengan untuk pendekatan terhadap perubahan iklim ini, berbagai negara mencoba menggunakan dua jalur yang disebut dengan ada yang disebut dengan selain adaptasi perubahan iklim ini menyasar masyarakat yang berada di wilayah bawah. Jadi tidak hanya mitigasi adaptasi perubahan iklimnya, tidak hanya membicarakan mitigasinya, tapi juga bagaimana proses adaptasi terhadap perubahan iklim yang ada. Nah, saya kira di Indonesia dan secara khusus di Maluku Utara sendiri, pemerintah daerah sudah menjalankan hal ini. Di Kota Ternate sendiri kita ingat bagaimana program kampung ramah iklim kalau tidak salah. Tapi kita belum tahu bagaimana pendekatan, apa sih pendekatan program dari kampung ramah iklim itu. Apakah itu hanya ansih mitigasi tanpa adaptasinya? Kalau mitigasinya, saya kira itu mesti dijalankan oleh semua pihak. Namun juga adaptasinya di tingkatan komunitas, itu yang perlu untuk terus disosialisasi dan dikomunikasikan. Misalnya jika berkaitan dengan persoalan sektor produksi masyarakat yang notabene-nya adalah petani tidak hanya petani untuk tanaman-tanaman komoditi tahunan seperti cingkeh, juga tanaman-tanaman hortikultura ya, tanaman-tanaman pertanian yang sifatnya subsistensi. Jadi kita bertani hanya untuk bertahan hidup, menanam rica, menanam tomat dan lain-lainnya hanya untuk kebutuhan subsisten. Nah, adaptasi ini perlu digalakkan juga bagaimana nanti perubahan iklim yang berdampak pada perubahan pola cuaca di tingkatan daerah tertentu, di tingkatan lokal yang terlokalisir misalnya di Maluku Utara. Ini sudah beberapa kejadian yang kemarin terjadi
yang kemudian dirilis oleh beberapa kali pertemuan Walhi dengan BMKG. BMKG selalu menyebutkan bahwa secara langsung ini bisa disebut dengan beberapa fenomena alam yang terjadi kemarin, itu bisa disebut sebagai salah satu dampak dari perubahan iklim, dan itu berdampak langsung terhadap pulau-pulau kecil, salah satunya adalah Maluku Utara. Nah, kenapa pulau-pulau kecil itu begitu rentan terhadap dampak krisis iklim ini? Yang pertama ya karena ini pulau kecil yang notabene-nya perairannya lebih luas dari pulaunya. Dan rata-rata jika kita lihat bagaimana utara, produksinya bertumpu pada sektor pertanian. Nah, mestinya ini yang ditunjang. Sehingga terkaitannya dengan dampak krisis iklim itu, bagaimana proses mitigasi adaptasi terhadap komunitas, terhadap petani, harus digalakkan agar nanti dapat beradaptasi dan menyesuaikan ketika dampak iklim terjadi, model harus dikembangkan seperti apa untuk beradaptasi terhadap perubahan pola cuaca itu. Misalnya, ada kasus di daerah dampingan Walhi misalnya di Gane Dalam, dan nah itu mereka merasakan langsung dampak dari krisis iklim. Makanya ada pendekatan dan pola advokasi yang dimainkan oleh teman-teman Walhi, yaitu perlu untuk melakukan penguatan sektor produksi masyarakat setempat. Jika sektor produksinya bertumpu pada tanaman-tanaman komoditi, maka yang dikelola, yang diajak untuk bagaimana tata kelola masyarakat itu berbasis pada sektor produksinya. Nah, itu yang mesti dikuatkan. Misalnya kelapa, maka yang kita bantu adalah bagaimana mengadvokasi, mendanai, membantu untuk proses produksi pengolahan kelapa tadi menjadi minyak goreng dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira satu poin untuk pengantar diskusi kita kali ini. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kita berbicara sektor pangan nih, banyak hal yang harus diperhatikan ya. Tadi sudah disampaikan selain tanaman hortikultura, ada juga produk pangan lain. Saya akan membacakan mention dari akun Yahrani 2022. Tanggapan Pak Kadis tentang sebagaimana besar komoditas pertanian yang mungkin bisa dijawab oleh Kadis Pertanian terkait dengan seberapa besar komoditas yang didorong dari provinsi lain untuk sejauh ini di Kota Ternate. Iya, mungkin tanggapan beberapa mention ini. Jadi begini, ya, halo. Ya, jadi halo, dengar ya. Siapa tadi ya, Mbak Hairani ya, kaitan dengan total atau jumlah komoditas yang masuk, sebenarnya ini menjadi ranah gawainya teman-teman di Dinas Ketahanan Pangan, Mbak, bukan menjadi tugas kami. Jadi harus perlu dipilah tupoksi kita, tusi kita. Sekarang itu tugas kita di Dinas Pertanian itu hanya bicara pada konteks bagaimana menanam, bagaimana memberikan pemahaman kepada penyuluh, kemudian mengelola sampai pada hasil. Urusannya nanti produk dan seterusnya itu sudah menjadi wewenang teman-teman di Dinas Tanaman Pangan ya, Dinas Ketahanan Pangan. Kemudian pada wilayah ketersediaan, ini bicara ketersediaan, jadi itu menjadi wewenang teman-teman di Dinas Ketahanan Pangan ya, bukan jadi Dinas Pertanian. Tapi sekedar informasi saya mau sampaikan bahwa ini walaupun keluar dari konteks bicara cuaca, tapi karena ini mentionnya juga kita, misalnya contoh nih komoditas kentang, kemudian wortel, itu jujur sampai hari ini kita di Ternate masih pasokannya dari Makassar, kemudian dari Sulawesi Utara, dan bahkan mungkin dari Surabaya.
konteks pertanian di Ternate ini memang lebih menarik karena hampir rata-rata orang Maluku Utara ini pasarnya ada di Ternate, sehingga sebenarnya ini menjadi tanggung jawab teman-teman di Provinsi Maluku Utara. Tapi lagi-lagi Ternate karena jujur hampir rata-rata komunitas sayuran juga rata-rata teman-teman saudara-saudara kita di Tidore dan di Halmahera Barat juga rata-rata beli di Ternate, mungkin itu. Nah, kemudian saya kira yang lainnya berkaitan dengan ketersediaan. Memang jujur di Ternate apalagi bicara tentang 9 bahan pokok juga, saya kira itu karena itu masih bisa menggantungkannya dari luar, misalnya telur dan daging juga itu masih dari luar. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih Pak Kadis. Jadi untuk sore Kalesang bahwa Dinas Pertanian dia berbicara terkait dengan pertanian, petani-petani kita, proses penanaman. Tuh ya, kalau soal pangan berbicara soal kesediaan pasar sendiri. Oke, baik. Dari tadi Pak Joko sudah berusaha untuk bergabung bersama kita. Pak Joko juga ada dalam live ini, namun tidak bisa kita undang. Pak Joko, mungkin informasi. Pak, mungkin Pak bisa ini dulu, Instagramnya dulu. Sudah saya undang, namun belum bisa bergabung. Oke, saya undang. Pak, saya undang lagi, semoga Pak Joko bisa bergabung bersama kita. Dari tadi belum bergabung. Oke, Pak Joko sudah bergabung bersama kita. Terima kasih Pak Joko, tahu ya. Namun kita mengundang tapi tidak bisa bergabung. Akhirnya oke, baik Pak. Terima kasih Pak Joko sudah bergabung bersama kami. Ini merupakan Kepala BMKG Sultan Babulah Ternate, Pak Joko Osmardino. Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Tadi kita sudah berbicara terkait dengan bagaimana dampak perubahan iklim dan juga ketahanan pangan. Bagaimana sirkulasi penanaman yang tepat di saat ini, karena saat ini mengingat intensitas hujan semakin tinggi. Apa yang harus dilakukan petani? Apakah di waktu curah hujan yang tinggi ini pas untuk melakukan penanaman yang baik? Atau seperti apa? Mungkin Pak Joko bisa sampaikan sedikit terkait dengan perubahan iklim yang terjadi, dampak kepada petani seperti apa, atau waktu-waktu terbaik untuk petani melakukan penanaman itu di bulan apa saja? Mungkin dijelaskan sedikit, Pak. Ya, terima kasih. Bisa kedengaran suara saya, Mbak? Iya, bisa. Iya, terima kasih. Yang saya hormati Pak Kadis Pertanian Kota Ternate. Selamat berjumpa kembali, Pak, sama teman-teman dari WAHLI. Ya, ini menarik sebenarnya pada masa-masa sekarang ini. Memang kita ketahui bahwa setelah kita mau rilis awal musim penghujan di tahun ini, kita sudah masuk musim penghujan di bulan Oktober ya, di Oktober kemarin sebenarnya. Oktober kemarin sudah masuk, dan ini bulan-bulan November ini belakangan ini sudah luar biasa hujannya, sudah mulai banyak hujannya di daerah kita. Nah, untuk Kota Ternate sendiri sebenarnya peluang untuk melakukan kegiatan menanam ini sebetulnya sudah sejak dari bulan Oktober itu sudah bisa dilakukan sebenarnya. Tetapi saya tidak mendapatkan gambaran komoditas unggulan atau komoditas yang memang tahan dengan daerah kita, yang cocok untuk di daerah kita Kota Ternate itu. Apa yang masih kita pertahankan adalah hortikultura untuk daerah-daerah seperti Kota Ternate ini memang cocok. Tetapi untuk yang lainnya seperti padi itu perlu kajian lagi. Nah, seperti itu. Memang kalau kita pahami bersama, daerah-daerah persawahan yang kita bikinkan tentunya mempunyai syarat-syarat tertentu untuk melakukan penanaman. Paling tidak adalah pengairannya yang paling cocok untuk dilakukan itu. Nah, sementara untuk di Kota Ternate sendiri, untuk pengairannya sendiri ini belum tertata dengan rapi. Ada tapi belum tertata dengan rapi, sehingga untuk daerah persawahan saya pikir tidak cocok juga. Nah, yang paling pas adalah tanaman-tanaman hortikultura. Hanya saja nanti diperhatikan puncak musim penghujan, kan hujannya banyak sekali.
itu tanaman apa yang paling cocok untuk ditanam. Nah, seperti itu. Gambarannya seperti itu, Mbak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko. Itu dia penjelasan dari Pak Joko. Ternyata di musim curah hujan yang sangat tinggi, ini menjadi peluang ya untuk petani untuk melakukan cocok tanam. Namun kita perlu perhatikan tanaman apa saja yang bisa ditanam ketika curah hujan tinggi seperti ini. Jangan sampai ketika kita menanam nanti terjadi kerusakan atau pembusukan saat panen. Mungkin hal ini juga bisa dijelaskan lagi sedikit terkait dengan apakah biasanya di curah hujan tinggi seperti ini potensi untuk gagal panen itu ada tidak untuk tanaman-tanaman tertentu gitu. Ya. Iya, saya ya, Mbak. Ya, Pak. Ya, betul. Ya tentu pasti bahwa kondisi cuaca ini kita sudah di 5 tahun terakhir ini memang sudah agak sulit kita prediksi, Pak Joko ya, kira-kira seperti itu. Betul. Nah, kami di Dinas Pertanian tentu berupaya karena sistem pertanian di Ternate ini kan tidak mengandalkan sistem pengairan ya, seperti di beberapa tempat. Kami punya harapan itu adalah masih menggantungkan harapan dengan sistem air dangkal, sistem air dangkal itu yang kami laksanakan selama ini. Tentu di sektor pertanian bahwa kalau apabila terjadi intensitas hujannya tinggi, otomatis itu dia akan mengganggu pada sistem ketika tanaman-tanaman itu seperti hortikultura, katakanlah tomat akan terganggu di saat waktu tomat itu berbuah mau menjelang panen. Tentu itu akan busuk. Tentu kalau intensitas hujannya tinggi akan busuk. Ada beberapa kejadian di 1 minggu terakhir ini, misalnya di beberapa titik ya di Loto Togavo, itu lagi sementara tomat itu lagi persiapan panen. Dan tentu karena intensitas beberapa hari ini hujannya tinggi, maka itu terganggu khususnya busuk buah. Nah, rata-rata seperti itu kejadian yang terjadi di lapangan saat ini. Nah, olehnya itu mungkin perlu kita harus menyampaikan kepada petani lewat penyuluh kami di lapangan bahwa di saat atau musim-musim tertentu harus mesti menanam komoditas apa. Apabila, nah sekarang ini kan intensitas hujan ini tinggi, mungkin insya Allah itu sampai di bulan Januari. Nah, di saat Januari itu atau Desember, kira-kira komoditas apa yang harus kita cocok? Nah, mungkin katakanlah bawang atau mungkin cabai. Nah, di 3 bulan terakhir atau 3 bulan ke depan itu mungkin sudah tidak lagi terjadi perubahan musim dari hujan ke panas. Nah, itu cocok gitu. Nah, jadi ini juga butuh advokasi dengan teman-teman di BMKG juga, sehingga petani kita juga tahu bahwa oh iya nanti 2 bulan ke depan akan terjadi hujan atau terjadi panas, sehingga kira-kira komoditas apa yang pas untuk kita tanam. Nah, itu penting. Jadi sharing informasi, sharing cuaca, mudah-mudahan kerjasama kita Pak Joko ya insya Allah dia berjalan lancar kaitan dengan advokasi petani dan penyuluh ini. Kalau dia jalan lancar, mudah-mudahan bisa berjalan secara baik. Nah, tapi tentu jujur kepada Pak Joko, bahwa memang di Ternate ini kami tidak memiliki sungai ya seperti di Halmahera atau seperti di beberapa tempat, sehingga modal kami, harapan kami itu adalah bagaimana mengandalkan air bawah tanah kira-kira seperti itu, atau mungkin PDAM katakanlah, sehingga mungkin tidak seperti di beberapa wilayah yang lain. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih. Menarik nih. Mungkin ada yang perlu saya tanyakan lagi ke Pak Joko sebelum kita masuk pada sesi membaca mention dari Sobat Kalesang. Pak Joko, mungkin bisa jelaskan sedikit terkait dengan intensitas curah hujan ini. Apakah dia akan berlangsung hingga Desember saja atau hingga 2023? Bulan apa saja yang intensitas hujan ini akan masih semakin tinggi dan akan berpengaruh pada sektor petani? Mungkin bisa dijelaskan bulan apa saja, Pak? Ya, terima kasih. Ya, ini kita sedikit anekdot dulu ya. Biasanya kalau di Maluku Utara saya mempelajari kalau sudah masuk di bulan mulai Oktober dari September ya. September, Oktober, November, Desember
itu biasanya hujannya tinggi itu. Ya, biasanya itu demikian sehingga masyarakat di sini memang sudah mengerti tentang cuaca yang muatan lokal di kita di kota Ternate, muatan lokalnya tentang cuaca itu mereka sudah mengerti gitu ya. Tetapi dari kita ya ini agak serius dari kita, kita sudah membagi ada beberapa zona. Zona musim kan, yang tadinya cuma 3 sekarang menjadi sekitar 15 atau berapa ya, saya lupa ya, sebentar saya lihat dulu, sekitar 19 ya, zonanya sekitar berapa 15 zona ya, ada 15 zona musim ya. Wilayah Maluku Utara sudah dibagi menjadi 15 zona musim. Ya, alhamdulillah ini sudah banyak. Sehingga dari BMKG sudah bisa membuat satu perkiraan wilayah-wilayah itu sesuai dengan kondisi karakteristik lokal mereka. Nah, untuk Kota Ternate itu masuk di zona Malut nomor 6. Nomor 6. Nah, kemarin di bulan Oktober kemarin kami sudah merilis awal musim penghujan. Kita prediksi bahwa musim penghujan di Kota Ternate masuk di Oktober di minggu ketiga, Oktober minggu ketiga sampai Juli di minggu ketiga di tahun 2023. Jadi masih panjang sekali musim penghujannya dia. Ya, panjang sekali musim penghujannya. Tetapi yang biasanya paling banyak hujan itu biasanya jatuh di bulan Desember, Januari, Februari, Maret. Itu paling banyak hujannya di situ. Ya. Biasanya seperti itu, ya grafiknya. Dengan intensitas curah hujan, rata-rata curah hujan selama musim penghujan itu sekitar curah hujannya masuk sekitar 1.907 mm. Jadi dalam rentang waktu dia musim hujan itu, musim hujannya yang diperkirakan akan jatuh di Kota Ternate sebanyak rata-rata 1.907 mm selama waktu musim penghujan itu. Jadi cukup banyak gitu curah hujannya. Nah, kaitannya dengan ini untuk kita semua para petani memang musim penghujan ini berkah bagi kita sebenarnya. Tetapi untuk petani juga kadang-kadang merasa sedih juga karena ada komunitas-komunitasnya yang memang tidak bisa ditanam pada musim penghujan. Seperti bawang ya, tomat itu otomatis nggak bisa dia dipasang pada musim penghujan. Nah, inilah langkah-langkah yang terbaik kita bersama dengan Dinas Pertanian Kota, kita sama-sama saling sharing mencari supaya musim penghujan yang tepat itu tanam apa itu. Ya, seperti itu. Jadi itu langkah-langkah yang terbaik seperti itu. Gitu, Bu. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini juga gambaran untuk seluruh Sobat Kalesang yang sudah bergabung ya. Ternyata musim hujan kita akan masih panjang hingga 2023 di Januari, Februari, Maret pun masih terjadi. Jadi ini mungkin para petani, khususnya untuk Dinas Pertanian, juga bisa menjadikan ini referensi agar apa saja yang bisa ditanam ya Pak di bulan-bulan itu. Oke, baik, saya akan membacakan mention dari Setiawan BMKG. Oke, dari ini ternyata dari BMKG menanyakan bagaimana tanggapan Walhi dalam pandangan apakah sudah cukup berdampak pada isu perubahan iklim ini untuk ketahanan pangan. Mungkin Walhi bisa menjawab ini, pertanyaan untuk Walhi ya. Pandangan Walhi kepada Kakak Nur Syahid. Oke, saya bacakan kembali pertanyaannya ya Kak. Ya. Gimana tanggapan Walhi dalam pandangannya apakah sudah cukup berdampak adanya isu perubahan iklim untuk ketahanan pangan? Oke, saya kira secara isu berdampak langsung terhadap ketahanan pangan di Maluku Utara secara lokalitas, iya. Nah, dalam beberapa dekade terakhir, Walhi bersama komunitas itu terus mengkampanyekan bagaimana komunitas-komunitas yang ada di Maluku Utara, masyarakat-masyarakat di perkampungan yang ada di Maluku Utara, perlu untuk melakukan penguatan terhadap sektor ekonomi produksinya yang rata-rata bertumpu pada sektor pangan. Nah,
Tapi yang penting untuk dilihat dari situ adalah bagaimana dengan kepemilikan terhadap tanah. Berbicara pangan, kita harus berbicara tentang tanah juga. Nah, secara alami dampak perubahan iklim di tataran isu, Walhi melihatnya itu terjadi secara nyata berdasarkan beberapa indikator dan reportase-reportase media dan juga penemuan-penemuan lapangan. Selain bahwa Maluku Utara adalah pulau-pulau kecil, di beberapa kasus ada satu pulau kecil di Kepulauan Sula sudah tenggelam, dan menurut beberapa pendapat Walhi dan juga BMKG, yaitu adalah salah satu bentuk dari dampak dari perubahan iklim itu. Apakah itu dia berdampak langsung terhadap petani yang ada di perkampungan di Kota Ternate, di pulau-pulau kecil ini? Ya. Yang pertama, perubahan iklim, kami tidak hanya melihat ini faktor yang alamiah, tidak. Tapi kami juga melihat bagaimana proses perubahan iklim ini diakselerasi oleh faktor-faktor lain. Jadi yang kami permasalahkan adalah faktor yang mempercepat krisis iklim itu terjadi. Faktor-faktor eksternal yang mempercepat krisis iklim itu, yang mengakselerasi terjadinya krisis iklim di pulau-pulau kecil dan berdampak langsung terhadap sektor pertanian masyarakat setempat. Sampai di sini kita perlu untuk membicarakan tentang dalam konteks mitigasi adaptasi perubahan iklim dan pendekatan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah. BMKG selalu mengeluh ke kami. Ya, ini laporan-laporan BMKG terus yang memaparkan data sekian banyak terkait dengan perubahan iklim. Secara khusus, secara spesifik di tingkatan lokal banyak dipaparkan oleh BMKG itu sendiri. Tapi tindak lanjut dari laporan ini bagaimana? Nih, bahwa Maluku Utara sudah krisis nih. Ini pola cuaca dan fenomena-fenomena alam yang terjadi yang mempengaruhi perubahan pola cuaca dan berdampak langsung terhadap pola pertanian masyarakat di perkampungan. Nah, Walhi melihat itu, oke, berarti ini perlu untuk kerjasama antar pihak dan harus melibatkan antar multi pihak. Tidak hanya BMKG, salah satu badan, tapi ini juga harus dieksekusi oleh pemerintah daerah. Bagaimana nih laporan-laporan dari BMKG, laporan-laporan temuan dari Walhi terkait pandangannya terkait dengan krisis iklim yang terjadi di Maluku Utara. Ini data-datanya sudah ditampilkan, tapi proses pendekatan program untuk mitigasi adaptasi terhadap komunitas itu yang perlu untuk digalakan. Yang intinya harus bertumpu pada sektor produksi masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat itu notabene-nya bertumpu pada sektor pertanian, artinya berbasis lahan, berbasis tanah, maka lahan sekitar tidak boleh bertetangga dengan sektor-sektor lain yang akan mengganggu proses produksi pertanian itu sendiri. Yang saya maksud yang itu adalah beberapa korporasi-korporasi berbasis lahan. Kita tidak bisa membiarkan pertanian bertetangga dengan lingkungan pertambangan, tidak bisa. Dan ini kita temukan di Halmahera, banyak sekali pertanian-pertanian, lahan-lahan pertanian harus bertetangga dengan konsesi-konsesi berbasis lahan itu sendiri, dengan penguasaan yang begitu luas. Nah, ini bagaimana? Ini yang saya maksud dengan hal yang mengakselerasi, mempercepat krisis iklim itu terjadi. Jadi tidak hanya secara alami, tapi ada faktor lain yang mengakselerasi, apalagi di pulau kecil. Di Maluku Utara yang notabene-nya masyarakatnya mayoritas bertumpu pada sektor produksi pertanian. Tidak hanya untuk tanaman komoditas, tapi juga tanaman-tanaman hortikultura untuk kebutuhan subsistensi. Untuk kebutuhan subsistensi. Oke, saya kira itu. Baik. Terima kasih dari Walhi. Ternyata benar adanya hal ini juga sudah didiskusikan sangat banyak ya. Walhi menyoroti soal perubahan iklim terhadap petani yang berada di lingkup pertambangan. Oke, namun berbicara soal petani yang berada di sektor atau di lingkar pertambangan, kita seharusnya kita juga menghadirkan dari provinsi ya. Namun ini kita berbicara spesifik Ternate ya. Jadi kalau untuk sekadar informasi untuk Sobat Kalesang bahwa dampak dari perubahan iklim ini sangat berpengaruh terutama terhadap pulau-pulau kecil yang ada di Maluku Utara, termasuk Kota Ternate ya. Namun berbicara soal area pertambangan,
itu nanti kita akan bahas di momen tertentu bersama Dinas Provinsi Maluku Utara yang punya kewenangan untuk melihat Maluku Utara lebih luas seperti itu ya. Baik, saya akan membacakan lagi. Terima kasih dari Walhi. Saya akan membacakan mention ini buat Pak Kadis dan juga dari BMKG. Mention dari Nini_Ishak 08. Kira-kira solusi atau antisipasi seperti apa yang diambil dalam menghadapi dampak cuaca yang tidak menentu terhadap kegagalan panen hortikultura? Mungkin dari Dinas Pertanian dan BMKG bisa menjawab ini. Kepada BMKG terlebih dahulu terkait dengan dampak perubahan iklim yang bisa mengakibatkan terjadi kegagalan pada sektor pertanian khususnya di hortikultura. Ya, terima kasih Mbak ya. Iya. Ya. Kalau dari BMKG sebenarnya tidak cuma satu sebenarnya yang bisa disarankan. Kalau misalnya melihat apa curah hujannya tinggi, maka kita mengganti pola tanam itu dengan yang tahan dengan cuaca tanaman atau hortikultura yang memang tahan terhadap cuaca air yang banyak. Ya. Bisa saja mungkin ubi-umbian ya ditanam atau yang kacang-kacangan itu biasanya dibandingkan dengan tomat atau bawang. Itu mungkin lebih menguntungkan mungkin daripada yang seperti itu. Atau ya jagung kan lebih kuat, dia bisa kuat di masa-masa penghujan hujan yang tinggi. Nah, mungkin cuma itu dari BMKG. Tapi paling tidak masyarakat atau para petani bisa melihat namanya kita buat dengan teman-teman kita dari Balai Penelitian Pertanian itu KATAM, kalender tanam. Nah, itu kalender tanam juga sangat berguna sekali untuk petani dan memang di situ sudah nampak apa-apa yang disarankan untuk tanaman-tanaman apa saja. Bahkan kalau saya ngobrol sama teman-teman dari BPPT, mereka sudah ada bibit padi yang memang ditanam di daerah-daerah yang gersang. Jadi tidak perlu membutuhkan air yang banyak. Ya. Bahkan ada juga padi yang memang hidupnya memang di daerah yang basah juga ada. Ya. Jadi tergantung dari kita, mohon kita untuk melakukan itu. Tapi pada prinsipnya, mari kita sama-sama melihat informasi cuaca yang ada di Kota Ternate untuk kesejahteraan atau untuk pola tanam kita semuanya. Demikian. Oke, Pak Kadis, mungkin bisa jelaskan sedikit nih. Tadi sudah disinggung banyak terkait hortikultura, namun untuk penanaman di di curah hujan yang tinggi ini, apa yang paling pas untuk ditanam? Karena Dinas Pertanian mungkin ada hitung-hitungannya. Jika di curah hujan seperti ini, kita menanam ini 1 bulan atau 2 bulan ke depan, kita bisa panen dan tidak berpengaruh pada sektor hortikultura yang kita tanam. Mungkin yang paling tepat, apa yang harus kita siapkan untuk menanam di curah hujan yang tinggi ini? Iya, baik. Terima kasih Mbak Caca. Ya. Di mention ini, saya mungkin banyak hal yang perlu saya mau sampaikan kepada sahabat Kalesang semua. Bahwa dulu anekdot petani kita itu mereka cuma tahu 2 musim, ya. Kira-kira begitu Pak Joko ya, bahwa ada musim panas dan musim hujan. Indonesia mungkin di pelajaran geografi atau pelajaran lainnya tentu orang memahami Indonesia diapit pada 2 benua, sehingga kalau periode April-Oktober kita tanam apa, kemudian April-Oktober kita tanam apa, kira-kira begitu ya, sehingga kita bisa memprediksi. Tapi Mbak Caca dan seluruh sahabat Kalesang, tentu bahwa petani itu termasuk orang-orang yang sudah punya pengalaman yang cukup. Mereka sudah tahu kira-kira di saat musim mana mereka harus tanam apa, dan di saat musim hujan tanam apa, dan musim panas tanam apa. Kira-kira itu yang mereka sudah tahu. Tapi prinsipnya pada beberapa tahun terakhir ini, akibat karena cuaca kita yang tidak menentu, ini tentu harus kita banyak memberikan advokasi kepada mereka. Nah, itu yang paling penting. Nah,
bahwa untuk petani kita di Ternate memang sampai hari ini juga belum kita temukan kasus-kasus ya. Mungkin seperti di beberapa media belakangan di satu hari terakhir ini mungkin terjadi kegagalan panen di Brebes, bawang di Brebes, tentu karena di sana dalam jumlah yang besar. Tapi alhamdulillah di Kota Ternate sampai hari tadi mungkin beberapa petani kita, mungkin tadi sudah saya sampaikan di awal diskusi kita, bahwa di Loto di beberapa titik itu memang karena 1 minggu terakhir ini intensitas curah hujan kita semakin tinggi, maka otomatis mengganggu produksi terutama busuk buah. Nah, ini sudah kami sampaikan dan hampir rata-rata intinya bahwa kalau di saat musim panas maka komoditas apa yang akan kita tanam, dan itu pun harus ada pada varian waktu tertentu dan pola tanam tertentu. Itu paling penting semestinya. Jadi kalau musim panas, karena kita ini kan tidak punya sungai yang besar nih, kita hanya mengandalkan air itu dari sumur atau dari PDAM sumber kita. Nah, jadi petani kita itu juga mereka sudah tahu kalau di saat musim hujan yang cukup besar, maka itu jangan dulu tanam. Kita masih buat sistem bedengan dulu atau sistem pembibitan dulu. Setelah itu baru curah hujannya rendah, kemudian kita tanam. Itu pun harus dipilih komoditas apa, karena masing-masing tanaman itu tidak harus mesti dia rentan terhadap hujan. Ada juga rentan terhadap panas, kira-kira itu. Itu yang paling penting. Sehingga bagaimana membuat variasi tertentu untuk jenis-jenis tanaman tertentu dan pada kondisi lahan tertentu. Itu untuk hortikultura ya. Seperti dimention tadi yang disampaikan ditanyakan oleh Nini _Ishak08. Tentu ini juga harus penting karena dampak cuaca itu sangat berpengaruh. Nah, khusus untuk tanaman-tanaman keras, misalnya tanaman perkebunan, tentu ini kalau hujan kita bersyukur, kira-kira begitu ya, bersyukur karena di lereng-lereng kita itu penting karena ini juga. Nah, kemudian tadi saya sedikit menyentil yang disampaikan oleh kawan-kawan kita dari Walhi. Jujur saya setuju ya. Nah, memang kalau kasus-kasus seperti itu memang tidak kita rasakan di Ternate. Tapi di beberapa tempat ini pertarungan lahannya cukup besar, Mbak Caca dan seluruh teman-teman, bahwa kita ini luas lahan kita ini sudah digerogoti oleh beberapa sektor industri ya, misalnya tambang. Kalau memang di Ternate sih tidak. Ternate paling-paling pertarungan kita dengan pemukiman. Nah, tapi kita membuat pola tata ruang kita yang cukup bagus sehingga di titik-titik mana sudah tidak bisa lagi harus kita bangun pemukiman sistem. Jadi juga saya informasikan kepada teman-teman bahwa di Ternate juga kita sudah membuat rencana peraturan daerah tentang P2LB. Jadi P2LB itu pertanian yang berkelanjutan, sehingga kita tahu lahan-lahan mana yang harus itu lahan pertanian dan lahan-lahan mana yang bukan lahan-lahan pertanian. Nah, tentu kembali dengan persoalan musim, memang ini menjadi tantangan besar bagi kami dan mudah-mudahan ini juga disupport full oleh teman-teman dari Walhi, mungkin selalu memberikan informasi, diskusi, dan teman-teman juga paling penting Pak Joko mungkin nanti kita coba sharing lagi, diskusi, mengefektifkan kembali lagi kaitan dengan cuaca, sehingga informasi-informasi cuaca itu secepatnya di-cover oleh para penyuluh dan kemudian nanti para penyuluh menyampaikan informasi-informasi cuaca itu ke petani, sehingga petani juga mereka selain mereka mengandalkan ilmu pengetahuan yang masih dulu-dulu istilahnya seperti itu, sehingga mungkin dengan pengetahuan cuaca yang baru dari Pak Joko dan teman-teman, sehingga mereka bisa menanam, mungkin paling tidak mereka sudah bisa tahu pemilihan jenis tanam mana yang paling penting. Saya kira itu dari saya. Ya. Oke, baik Pak Kadis, Pak Joko, dan juga dari Walhi. Ini saya akan membacakan lagi mention dari Siska KXB. Bagaimana kondisi rempah-rempah di Kota Ternate? Dengan kondisi perubahan iklim, bagaimana Pemkot Ternate sebagai kota rempah? Jadi ini pertanyaannya ke kota rempah. Apakah di perubahan iklim atau ini berpengaruh tidak terhadap kondisi rempah-rempah yang ada di Kota Ternate? Mungkin bisa dijawab? Saya ya? Iya. Ya oke, baik. Terima kasih mentionnya untuk Mbak Siskato ya. Kaitan dengan kota rempah. Bahwa untuk tanaman rempah saya kira itu ketika musimnya hujannya tinggi, saya kira juga tidak terlalu berpengaruh. Memang
mungkin berpengaruh pada sistem pembuahannya, saya kira itu. Terus kemudian berpengaruh juga. Tapi kalau untuk pola tanam, untuk rempah kita cengkeh dan pala, itu justru masih musim hujannya tinggi, itu tanamnya lebih enak. Kira-kira begitu ya, tanamnya lebih enak gitu. Tapi kalau ketika nanti terjadi pembuahan untuk cengkeh mungkin berpengaruh, kira seperti itu. Nah, kemudian untuk mempertahankan, saya kira Pemkot yang pasti tetap akan memberi support full untuk dua jenis komoditas ini, baik itu cengkeh dan pala ini sebagai ikon kota dan tentu sebagai kota rempah. Hanya saja kita punya kendalanya seperti ini. Di beberapa waktu terakhir ini hampir rata-rata masyarakat itu sudah menebang tanaman cengkeh. Mereka lebih banyak suka atau menggantikan dengan pala karena mungkin harga komoditas cengkeh di pasaran lagi sementara turun, sehingga mereka lebih memilih pala lebih mudah dan lebih gampang. Saya kira itu persoalannya. Tapi kalau untuk kaitan dengan Kota Rempah, saya kira support kami full hampir dalam setiap tahun itu lewat pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan beberapa balai mensupport full untuk selalu membantu petani-petani lokal kita, baik itu untuk menggantikan tanaman-tanaman pala dan cengkeh yang sudah uzur usianya, yang sudah rusak, yang sudah tidak produktif, dengan tanaman-tanaman baru, dan alhamdulillah cukup luar biasa di 3 tahun terakhir ini. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Kadis, Pak Joko. Sebelum kita mengakhiri diskusi kita malam ini, ternyata ada mention lagi. Saya sebelum mengakhiri, kita akan membacakan lagi satu mention dari Siska. Berapa presentasi rempah di Kota Ternate? Oh, ini terkait dengan rempah ya. Oke, mungkin kita lanjut. Ada mention dari Jahrani @2020. Kalau menurut saya, ini sarannya. Kalau menurut saya, mengingat keterbatasan lahan Kota Ternate serta ketersediaan air alam yang terbatas, ada baiknya dari Dinas Pertanian harus mulai mengembangkan solusi penanaman di lahan pekarangan rumah. Nah, ini menarik nih. Apakah sejauh ini Dinas Pertanian juga sudah memiliki satu program terkait dengan penanaman di pekarangan? Karena mengingat lahan kita yang sempit nih, apakah hal ini juga sudah dilakukan Dinas Pertanian? Pak. Iya, oke. Jadi saya kira kaitan dengan, memang Ternate ini kota ya, jadi luas wilayah kita ini kan cuman hampir mungkin 40-an kilo kalau kita keliling ya, secara garis besarnya seperti itu. Dan memang ketersediaan lahan kita memang terbatas karena kita bertarung dengan pola ruang dengan ruang-ruang pemukiman dan mungkin tidak industri ya seperti di beberapa tempat lainnya. Tapi jujur memang pengembangan tanaman hortikultura itu kami fokus di bagian barat dan bagian Pulau Ternate karena di sana masih ketersediaan lahannya cukup. Kami di Dinas sementara ini lagi menggagas program yang namanya Ternate Urban Farming. Jadi sistem pertanian perkotaan. Kenapa? Karena pertama tadi lahan kita terbatas. Nah, dari lahan kita terbatas itu maka kita memanfaatkan ruang-ruang kecil yang tadinya orang bilang sekintal rumah lah, mungkin di persilnya di antara 20 sampai 30 meter. Itu yang justru pertanian kita sekarang ini kita hidup dari situ. Kira-kira begitu Mbak Caca dan teman-teman yang lainnya. Karena hampir rata-rata kita tidak punya lahan yang sebesar yang di atas hektaran 1 sampai 2 hektar. Yang ada hanya seperti yang tadi yang saya sampaikan, mungkin ada 20 kali 30, 50 kali 60 dan seterusnya. Nah, itulah yang dikembangkan. Selain sistem itu juga kami juga berupaya supaya masyarakat juga kita mengajak. Memang di beberapa tahun terakhir itu kami sempat mungkin bantu lewat program seperti di PKK yang mendorong masyarakat lewat pemanfaatan pekarangan, kemudian lewat kelurahan, terus kemudian mungkin beberapa sektor-sektor lain yang mereka bantu ya, mungkin lewat teman-teman di bandar udara, beberapa teman-teman yang siap mensupport. Tapi ini bagi saya juga merasa belum cukup ya, karena
tanaman mereka tanam ini kan setelah kita kasih dalam bentuk polybag, tapi kemudian itu tidak dijaga secara baik. Kira-kira itu yang jadi kendala. Kemarin alhamdulillah teman-teman di Bank Indonesia perwakilan Maluku Utara membagi bibit, kalau tidak salah cabai itu hampir kurang lebih 2.000-an kepada masyarakat, dan kita memilih beberapa kelurahan untuk menjadi percontohan. Nah, tapi tentu di Ternate ini menariknya adalah bagaimana pengembangan sistem pertanian yang berbasis perkotaan. Nah, seperti yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi, sehingga ke depan mungkin ini bisa dijawab. Jujur, karena pertanian itu kan ujung-ujungnya kan ketersediaan lahan yang cukup ya, baru kemudian kita bisa memproduksi secara besar. Tapi karena ketersediaan lahan kita. Tapi perlu saya informasikan kepada sahabat Kalesan dan seluruh teman-teman bahwa kami ini di Ternate itu, alhamdulillah data terakhir di statistik itu produksi tomat kita itu 9-10% total produksi Maluku Utara. Artinya begini, artinya bahwa kota ini cuma hanya 3-4% luas wilayah di Provinsi Maluku Utara, tapi kami masih bisa memasok tomat 9-10% untuk kebutuhan Maluku Utara. Ini kan lucu nih, kira-kira begitu. Lalu pertanyaannya adalah, kabupaten yang 9 ini ada bikin apa gitu kira-kira. Memang jujur sekarang ini kebutuhan pangan kita cukup besar, para sahabat Kalesang, terutama hadirnya beberapa perusahaan-perusahaan tambang seperti di Weda, kemudian di Obi, kemudian di beberapa kabupaten, sehingga kami pun tidak bisa harus dipaksakan untuk berproduksi yang tinggi karena kondisi lahan kami terbatas. Nah, kami berharap support dari teman-teman di kabupaten kota lain sehingga Ternate tidak menjadi gantungan untuk Maluku Utara. Karena lagi-lagi kalau barang mahal itu yang disalahkan Dinas Pertanian Kota Ternate, bukan teman-teman di provinsi atau teman-teman kabupaten lain. Bayangkan Pak Caca dan para sahabat, mungkin di sahabat Kalesang, saya mencontohi begini ya, teman-teman sekalian. Di Ternate itu menjadi harapan yang luar biasa. Contoh, orang di Makia, orang di Halsel, orang di Tidore, dan bahkan orang di Halbar pun, itu belanja sayurnya di Ternate, belanja tomatnya di Ternate. Kita ambil contoh. Coba bayangkan, itu speedboat yang tiap pagi mau ke Makian, mau ke Kayoa, dan mungkin ada di Halmahera. Itu betapa banyaknya orang beli tomat 20.000, cabai 20.000, dan itu dalam jumlah yang cukup banyak. Berarti apa? Apa yang mereka lakukan di kabupaten sana? Apakah di sana mereka tidak tanam? Pertanyaannya begitu. Nah, jadi untuk itu memang ya inilah dinamika yang mungkin kita. Tapi kami tidak patah semangat, tetap kan ini dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tentu membangun pertanian itu tidak harus ansih pekerjaan teman-teman di Dinas Pertanian. Butuh kolaborasi bersama antara baik itu teman-teman di Walhi, teman-teman di BMKG Ternate, dan mungkin lintas sektor, itu yang paling penting. Nah, tapi saya mau tekankan bahwa pengembangan pertanian yang paling tidak yang perlu dikedepankan adalah isu menjaga lingkungan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena alhamdulillah termasuk di Maluku Utara ini kami punya satu kelompok Gapoktan itu yang sampai hari tadi ini masih mengembangkan pertaniannya menggunakan pertanian pupuk organik. Dan itu baru satu-satunya kelompok tani di Maluku Utara yang menjaga eksistensi lingkungan sebagai sebuah bentuk untuk bagaimana supaya, karena ini produk-produk kita ini harus kita jaga supaya mungkin ketika nanti diperiksa oleh BPOM juga harus kita jaga. Jadi ini yang harus kita pertahankan karena menjaga environment lingkungan itu penting untuk harus kita kembangkan. Saya kira itu. Terima kasih, sangat menarik ternyata ya kita Ternate dengan ruang kita yang begitu sempit, lahan pertanian kita, namun produksi kita bisa mencapai 10% dari kebutuhan di Maluku Utara. Karena Ternate merupakan gerbang atau pintu masuk zona ekonomi di Maluku Utara. Jadi ternyata banyak orang yang condongnya ke Ternate. Jadi belanjanya ke Ternate untuk dibawa keluar. Jadi tadi Pak Kadi sampaikan emang 9 kabupaten kota ini kemana? Kalau mau dilihat ini sangat tidak make sense dengan kondisi Ternate dengan begitu kecil namun mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Ternate dan khususnya di Maluku Utara karena ada banyak, karena saya juga secara langsung melihat ternyata ada teman-teman, beberapa temannya dari Halmahera juga untuk kebutuhan bahan pokoknya tuh beli dari Ternate terus dikirim gitu kan. Ini sangat tidak make sense ya kalau kita lihat ya. Oke, ini menarik. Jadi tugas dan tanggung jawab kabupaten kota harus mampu menjawab ekonomi. Jangan hanya kita berpatok ke Ternate saja. Oke, mungkin seperti itu. Karena mengingat waktu kita tersisa 5 menit,
Mungkin saya akan meminta closing statement dari ketiga narasumber kita pada malam ini. Saya mau mulai dulu dari Kepala BMKG untuk memberi closing statement di dialog kita malam ini. Kepada Bapak dipersilahkan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Caca. Cuma sedikit aja kalau saya. Kata-katanya yang paling tepat adalah kita bisa dengan lahan yang terbatas, kita bisa. Begitu ya Pak Kadis ya? Itu aja dari saya. Iya. Oke. Itu aja Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mungkin saya lanjut ke Walhi untuk closing statement-nya Pak. Ya, yang pertama saya senang sekali diajak untuk berdiskusi bersama dengan Kepala Dinas dan dari BMKG juga, Kepala Dinas Kota Ternate khususnya. Yang pertama, jika berbicara tentang dampak iklim terhadap pangan menurut Walhi, dalam pandangan Walhi, itu kita tidak bisa lepaskan dari membincang soal tanah sebagai basis dari sektor produksi masyarakat setempat. Yang kedua, tidak bisa kita lepas dari membincang soal ruang, penguasaan ruang. Jadi betul tadi yang dikatakan oleh Pak Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate itu, jadi Ternate sendiri secara spesifik Ternate ya penting untuk kita perlu untuk mengeluarkan kebijakan untuk membatasi ekspansi dari beberapa sektor yang rakus ruang misalnya begitu ya. Ya, dengan kondisi Ternate sebagai kota pulau yang banyak sekali rempah-rempah di situ dan juga beberapa pertanian yang dikembangkan untuk lahan-lahan kering, karena tadi seperti dikatakan oleh Kepala Dinas bahwa Ternate ini kendalanya adalah soal irigasinya tadi untuk pertanian-pertanian basah mungkin. Makanya ada beberapa kali pandangan dari Kepala Dinas bahwasanya ada beberapa pendekatan yang dilakukan seperti tadi pertanian berbasis perkotaan. Saya kira pengelolaannya mungkin bayangan saya itu seperti menyediakan stok air dari PDAM atau dari mana begitu, karena selain masyarakat juga akan bertumpu pada intensitas hujan sebagai salah satu sumber air yang alami. Saya kira juga ada beberapa pendekatan bantuan pemerintah daerah khususnya dari Dinas Pertanian, itu patut untuk diapresiasi. Sudah memiliki pandangan soal bahwa Ternate krisis lahan dan juga untuk menjawab kebutuhan akan air dalam situasi yang ke depan kita tidak krisis air begitu. Yang ketiga, selain daripada tanah, lahan, yang ketiga adalah pengelolaan yang berbasis perspektif pulau-pulau kecil ini. Ternate sebagai kota pulau dan itu adalah pulau kecil, maka tata kelola pertaniannya modelnya mesti dikembangkan berbasis dengan kondisi lokalitas yang ada. Saya kira itu makanya beberapa sektor tidak bisa kita biarkan dia berekspansi, bisnis-bisnis satelit untuk waralaba misalnya, yang kemudian akan memakan ruang yang semakin besar juga, itu perlu untuk dibatasi. Saya kira itu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau berbicara soal krisis pangan, soal lahan, ini sangat banyak dan sangat luas yang perlu kita ketahui juga ya. Oke, mungkin dari closing statement dari Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate. Bapak silahkan. Ya, baik. Terima kasih. Saya kira bicara krisis pangan ini, saya dalam bayangannya seperti ini Mbak Caca dan teman-teman sekalian, bahwa ini sudah harus saatnya untuk harus kita bersama-sama bahu-membahu untuk secepatnya keluar. Jujur, ketika hal yang berkaitan dengan politik internasional, perang Rusia dan Ukraina, ini juga sangat terganggu kita, terutama di sektor pertanian, karena hampir rata-rata subsidi atau bahan pembuat pupuk itu hampir rata-rata kita pasok dari Rusia dan Belarus dan Ukraina. Tentu ini harus kita pikirkan. Yang terakhir, sebagai closing statement, bahwa membangun pertanian itu butuh kolaborasi bersama, baik di semua sektor, terutama teman-teman di Walhi, teman-teman di BMKG, dan bahkan di lintas seluruh satuan kerja pemerintah daerah, dan bahkan yang paling terpenting itu adalah dukungan dari masyarakat. Karena hampir rata-rata jujur,
orang sudah tidak lagi memikirkan seberapa besar petani, karena orang sudah hobinya tidak lagi bertani ini Mbak Caca. Ini yang paling penting. Yang menjadi pekerjaan berat kami adalah hampir rata-rata orang lebih bergeser dari pekerjaan petani atau profesi petani ke sektor-sektor lainnya. Tentu ini menjadi tanggung jawab bersama kita. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih atas bincang kita malam ini dengan tema krisis pangan, krisis iklim, dan ketimpangan di Ternate. Untuk Sobat Kalesang yang sudah bergabung, yang pertanyaannya belum dibacakan satu persatu, kami dari Kalesang Official mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sobat Kalesang jangan lupa tetap follow Instagram Kalesang Official tentunya, dan saksikan dialog interaktif kami di setiap Rabu dan Minggu tentunya dengan tema yang menarik. Oke, terima kasih kepada Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate, Kepala BMKG Kota Ternate, Pak Joko dari Walhi yang sudah bergabung. Terima kasih semuanya. Salam malam. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis, Pak Wali. Ya, Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.